Oke, kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang luar biasa. Sebuah cerita tentang takdir, kekuatan, dan sebuah pilihan yang mungkin di luar nalar kita. Inilah kisah tentang Rambi dan kekuatan untuk merelakan. Coba deh, kita mulai dengan satu pertanyaan penting yang jadi inti dari semua ini. Gimana kalau ternyata kekuatan paling hebat itu bukanlah soal memiliki segalanya, tapi justru keberanian untuk melepaskan semuanya? Nah, cerita kita ini dimulai di sebuah tempat yang jauh dari mana-mana. Bayangin aja, sebuah kampung terpencil, di lembah yang tenang, di mana sebuah takdir besar sengaja disembunyikan dari dunia luar. Disinilah kita ketemu sama tokoh utama kita, Rambi. Dia ini bukan pangeran atau kesatria gagah berani loh, cuma pemuda biasa. Hidupnya sederhana banget. Satu-satunya yang aneh ya, ada tanda segitiga misterius di dadanya. Tapi, walau Rambi kelihatannya biasa, keluarganya ini luar biasa. Bayangin ya, ini perpaduan dua dunia. Istrinya, Indapatni, itu keturunan bangsawan kuno Nusantara. Istrinya yang satu lagi, Meilan, malah putri kaisar dari negeri yang jauh. Dan yang menyatukan mereka bukan cuma pernikahan, tapi juga sebuah naskah suci, Kitab Jaya Dinuya, yang katanya cuma bisa dibuka sama pewaris sejatinya. Nah, dari sini nih, kita mulai masuk ke jantung konfliknya. Di dunia ini, ada dua jalan kekuatan yang beda banget, bagaikan siang dan malam. Yang satu lahir dari cinta, dan satunya lagi dari ambisi. Kekuatan yang dimiliki Rambi itu namanya Tapak Rino. Dan ini bukan ilmu kanuragan biasa ya. Ini itu level kekuatan paling tinggi yang sumbernya unik banget. Bukan dari hasrat menaklukkan, tapi justru dari pengendalian diri dan cinta yang tulus. Kekuatan yang tujuannya menyinari, bukan menghancurkan. Biar lebih jelas, kita bandingin aja langsung. Tapak Rino itu jalan terang, sumbernya cinta dan pengendalian diri. Hasilnya cahaya yang luar biasa. Nah, lawannya Tapak Dedet itu jalan gelap, sumbernya ambisi dan serakah. Efeknya ya, kegelapan yang merusak dan melahap apa aja. Bener-bener dua kutub yang berlawanan. Ya, namanya juga kekuatan sebesar itu. Walaupun disembunyiin, baunya pasti kecium juga kan? Kekuatan Rambi yang tenang dan damai ini akhirnya mulai menarik perhatian kegelapan yang haus kekuasaan. Dan kegelapan itu datang dalam wujud Empu Sudrun. Dia ini masternya Tapak Dedet, kebalikan total dari semua prinsip hidup Rambi. Begitu dia dengar soal Rambi dan kitab saktinya itu, ya udah, dia langsung datang. Misi Empu Sudrun ini jelas banget, gak pakai basa-basi. Dia mau merebut kitab Jaya Dinuya dengan cara apapun. Tujuannya, jadi penguasa terkuat, patih tertinggi. Ini soal ambisi murni. Akhirnya bentrokan itu gak bisa dihindari. Tapi ini bukan cuma sekedar adu jotos atau adu ilmu. Ini pertarungan kebenaran. Momen di mana semua kebohongan bakal terbakar habis dan semua rahasia bakal terungkap. Dan setelah pertarungan sengit itu, ada 3 hal besar yang terjadi. 1. Kesombongan Empu Sudrun hancur lebur, dilahap sama cahayanya Tapak Rino. 2. Ada kejutan besar. Pendekar wanita bernama Nusita Dewi ternyata kakak kandung Rambi yang udah lama hilang. Dan yang ketiga yang paling mengubah segalanya, mereka sadar kalau mereka adalah pewaris sah dari sebuah negeri yang udah dihancurkan. Masa depan mereka berubah total saat itu juga. Oke, Empu Sudrun kalah. Rahasia keluarga terungkap. Tapi, ujian sesungguhnya buat seorang pahlawan itu bukan pas lagi berantem kan? Ujian sebenarnya adalah pilihan apa yang dia ambil setelah kemenangan itu. Disinilah Rambi melakukan hal yang benar-benar di luar dugaan. Dia punya kekuatan, dia punya hak waris, dia punya semua alasan buat jadi raja atau penguasa. Tapi, dia menolak semuanya. Dia nggak mau jadi hakim, apalagi jadi raja. Pilihannya sederhana, tapi dalam banget maknanya. Di antara kekuasaan dan kasih sayang, antara tahta dan keluarga, dia memilih cinta. Dia memilih pergi sama kedua istrinya untuk memulai hidup yang baru dan tenang. Dan nun jauh di sana, seorang raja bijaksana yang dari dulu mengawasi, cuma bisa tersenyum. Dia tahu, anak yang dulu seolah dilepas ke angin, hilang ditelan takdir, sekarang sudah menemukan jalannya sendiri. Bukan jalan yang ditentukan oleh tahta atau darah, tapi jalan yang dia pilih dengan hatinya. Nah, kisah Rambi ini akhirnya membawa kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Sebenarnya kekuatan sejati itu ada di mana sih? Apakah saat kita berhasil meraih dan menggenggam kekuasaan, atau justru saat kita punya kekuatan untuk merelakannya? Pertanyaan ini kayaknya buat kita renungkan sama-sama.